Cara menghilangkan filler words saat public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salahi sadri wa sili amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah, trainer public speaking. Sahabat-sahabat semuanya, pernahkah Anda ketika berbicara yang dimana sambil berpikir kemudian apa namanya? Nah, oke. Ya kan? Atau bentuk-bentuk lain yang kadang-kadang kita bentuk-bentuk seperti yang seperti saya contohkan barusan, itulah yang kita sebut dengan filler words. Dari segi definisi, filler words berarti pengisian kata, di mana bunyi-bunyian yang diucapkan oleh seorang speaker tidak ada meaningnya di situ. Artinya, pengungkapan kata-kata nah, kalau memang pada tempat tertentu dalam rangka membuat sebuah surprise, maka itu tidak masuk kategori filler words. Tapi kebalikannya apabila pengucapan berulang, no meaning, tidak punya maksud dan arti, inilah masuk kategori dari filler words. Kenapa kita perlu menghilangkannya? Ketika seorang pembicara sering memunculkan setiap kali berpikir, maka akan mengidentifikasi ataupun memperlihatkan tidak profesionalnya dia ketika berbicara. Bahkan pendengar kita atau yang menonton kita menganggap kita tidak siap. Ada juga yang berasumsi ketika seseorang mengeluarkan filler words, maka itu ciri-ciri dari nervous. Inilah alasan kenapa kita perlu menghilangkan, mengurangi, mengatasi dari filler word tersebut. Menjadi pemikiran selanjutnya, apa yang menyebabkan filler word? Bahasa lainnya, ketika seseorang sampai mengeluarkan filler word tadi, kira-kira apa yang menyebabkan yang melandasinya? Dari pengalaman saya mengobserv para peserta pelatihan public speaking, ketika saya tanya, rata-rata jawabannya, karena sambil mikir, biar nyaman, biar enak, maka mengeluarkan rasanya kalau tidak mengeluarkan ada yang kurang sambil berpikir. Oleh karena itu, prinsipnya di sini akan kita pakai pada saat berpikir, maka ganti kebiasaan filler word tersebut. Kita pahami konteks dan esensi, bahwasanya filler words sering muncul lantaran proses berpikir. Oleh sebab itu, proses berpikirnya kita pertahankan, kebiasaan sambil berpikirnya yang kita ganti. Bagaimana cara mengganti ataupun mengubah filler word kebiasaan kita tadi? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cukup diam saja. Untuk mendapatkan diam selama Anda berbicara, maka perlu melakukan manajemen jeda, tempo, ritme pada saat kita berbicara. Tidak perlu khawatir dan gelisah, bahkan mungkin takut. Kalau Anda diam sambil Anda berpikir, bahwasanya itu akan mengurangi esensi atau mendapatkan Anda akan berpikir, kayaknya nanti ada sesuatu yang kurang deh kalau saya diam. Tidak. Justru diamnya kita yang terkontrol, maka justru akan mendapatkan perhatian dari audiens kita. Idealnya berapa lama? 5 ketukan atau maksimal 8 ketukan. Yang kedua, setiap kali menggunakan filler word-nya atau proses berpikirnya, maka panjangkan nada pada kata sebelumnya. Maksudnya, seperti yang saya lakukan barusan, itulah yang saya sebut dengan memanjangkan nada. Kalau Anda ingat dan perhatikan,
antara satu pesan dengan pesan yang lain, antara satu kata dengan kata yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, ini pasti ada ruang yang biasanya kita isi berpikir. Yang selama ini diisi dengan kata-kata maka disinilah kesempatan untuk kita memanjangkan nadanya sambil berpikir. Terakhir, yang ketiga dari pengalaman saya, latihan yang sempurna, perfect pada saat proses latihan, atau kita menyebutnya rehearsal. Latihan yang sempurna yang berulang-ulang membuat otak kita terbangun jaringan saraf-saraf sehingga memorinya semakin menjadi lebih kuat. Bahkan kita berharap terjadi yang namanya myelin, sebuah memori otomatik pada saat kita berbicara, sehingga antara satu kata dengan kata yang lain, antara satu pesan dengan pesan yang lain, antara satu ide dengan ide yang lain pada saat kita berbicara dan berpikir, tanpa perlu lagi kita mengeluarkan filler words. Inilah 3 cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan filler words Anda pada saat Anda berbicara. Insya Allah dengan melakukan ini, maka kita sebagai pembicara atau yang tampil di depan akan mendapatkan kesan lebih profesional. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.